Ada kalanya tubuh bicara dalam bahasa yang tidak kita sadari, dan salah satu bentuknya adalah bau badan. Bukan sesuatu yang nyaman dibahas, apalagi untuk orang yang kita cintai di usia lanjut. Tapi memahami hal ini adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Di usia senja, tubuh mengalami banyak perubahan. Rambut mulai memutih, kulit mengendur, langkah melambat, dan ya, bau tubuh pun ikut berubah. Ini bukan soal kebersihan semata, tetapi tentang perubahan biologis yang memang terjadi seiring waktu. Tak sedikit lansia yang sudah mandi rutin, memakai sabun wangi, bahkan ganti baju bersih setiap hari, tapi tetap saja ada aroma khas yang muncul. Bukan karena malas, bukan karena kotor, tapi karena tubuh mereka memproduksi zat tertentu secara alami. Dan disinilah banyak keluarga merasa bingung. Bagaimana mungkin orang yang bersih tetap memiliki aroma tubuh yang berbeda? Perubahan bau badan pada lansia bukan hal baru. Bahkan, dalam berbagai studi ilmiah, fenomena ini disebut sebagai bagian dari proses alami penuaan. Ada satu zat yang dikenal sebagai penyebab utama, 2-nonenal. Zat ini diproduksi tubuh ketika lemak di permukaan kulit teroksidasi akibat menurunnya antioksidan seiring bertambahnya usia. Hasilnya, bau tubuh yang khas, berbeda dari bau keringat biasa. Uniknya, 2-nonenal ini tak bisa dibersihkan dengan sabun biasa. Maka jangan heran kalau mandi dengan air sabun beraroma bunga pun belum tentu cukup. Karena akar masalahnya bukan cuma di permukaan kulit, tapi juga di dalam sistem tubuh itu sendiri. Itulah sebabnya, memahami apa yang terjadi di dalam tubuh menjadi kunci utama dalam mengatasi bau badan pada lansia secara alami. Bukan hanya faktor internal. Aktivitas fisik yang menurun, konsumsi obat-obatan, metabolisme yang melambat, bahkan stres ringan bisa memengaruhi aroma tubuh seseorang. Jadi ketika seorang lansia duduk tenang di ruang tamu, tanpa banyak bergerak, tetap saja tubuhnya bisa memproduksi aroma tertentu. Hal ini bukan kesalahan siapa-siapa. Tubuh hanya bekerja sesuai proses alaminya. Namun, kabar baiknya, bau badan ini bukan tak bisa diatasi. Justru dengan cara yang lembut dan alami, kita bisa membantu tubuh kembali seimbang. Tapi tentu, langkah awalnya adalah tahu dulu siapa musuhnya. Karena kita tak bisa mengalahkan sesuatu yang bahkan belum kita kenali. Dan itulah yang akan kita bahas bersama, satu demi satu, dengan pendekatan yang ringan, alami, dan menyeluruh. Karena menjaga kesegaran tubuh bukan sekadar untuk kenyamanan, tapi juga untuk harga diri seorang lansia. Mereka tetap ingin merasa percaya diri, dihormati, dan tidak merasa menjadi beban hanya karena hal yang bisa dicegah. Setelah memahami alasan di balik bau tubuh yang khas ini, pertanyaan berikutnya adalah, apa sebenarnya zat 2-nonenal itu? Mengapa ia bisa bertahan bahkan setelah mandi? Dan apakah ada cara alami untuk mengatasinya tanpa harus bergantung pada produk kimia? Mari kita gali lebih dalam pada penjelasan berikutnya. Karena memahami zat ini adalah kunci awal dalam membuka pintu solusi yang alami dan efektif. Kalau kita bicara soal bau badan lansia yang khas, maka ada satu nama yang tak bisa dihindari, 2-nonenal. Bukan nama yang umum terdengar di percakapan sehari-hari. Tapi zat inilah dalang di balik aroma yang sering muncul meskipun tubuh sudah bersih. Dan menariknya, keberadaan zat ini bukan karena kesalahan siapa-siapa. Ia muncul sebagai bagian dari proses penuaan yang alami. 2-nonenal pertama kali ditemukan oleh para peneliti Jepang yang tertarik dengan perubahan aroma tubuh seiring bertambahnya usia. Mereka menyadari bahwa orang-orang berusia 40 tahun ke atas, terutama yang lanjut usia, mulai mengeluarkan aroma berbeda dari masa muda mereka. Aroma ini punya ciri khas, sedikit tajam, agak berminyak, dan tidak mudah hilang walau sudah mandi berulang kali. Saat diselidiki lebih dalam, mereka menemukan penyebabnya berasal dari oksidasi asam lemak pada kulit. Tubuh manusia secara alami memiliki lapisan sebum, minyak alami yang melindungi kulit. Tapi seiring bertambahnya usia, komposisi sebum ini berubah. Asam lemak omega 7 di dalamnya mulai teroksidasi karena menurunnya kadar antioksidan alami tubuh. Nah, hasil dari oksidasi inilah yang memunculkan 2-nonenal. Masalahnya, 2-nonenal punya sifat unik. Ia mudah menempel,
tidak larut sempurna dalam air, dan sulit dibersihkan hanya dengan sabun biasa. Disinilah muncul kebingungan di banyak keluarga. Lansia sudah mandi, sudah pakai sabun wangi, sudah digosok bersih. Tapi kok masih ada aroma yang menetap? Jawabannya, karena sumbernya bukan sekadar kotoran, tapi reaksi kimia tubuh yang lebih dalam. Membasmi dua nonenal butuh pendekatan berbeda. Kita tidak bisa mengandalkan produk-produk yang hanya wangi sementara. Yang dibutuhkan adalah pendekatan alami dan menyeluruh, dari dalam tubuh hingga ke permukaan kulit. Misalnya dengan meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh, mengubah pola makan, serta memanfaatkan bahan-bahan alami yang bisa memecah dan menetralisir zat ini secara lembut. Selain itu, penting untuk diingat bahwa dua nonenal juga dipengaruhi oleh stres, kurang tidur, dan konsumsi makanan tinggi lemak jenuh. Jadi bukan cuma tentang kulit, tapi tentang bagaimana seluruh sistem tubuh bekerja. Lansia yang terlalu banyak pikiran, misalnya, bisa memproduksi lebih banyak radikal bebas yang mempercepat oksidasi lemak di kulit, yang artinya lebih banyak dua nonenal. Dan semakin sulit dikendalikan hanya dari luar. Nah, di titik ini kita mulai bisa melihat gambaran besarnya. Mengatasi bau badan bukan sekadar membersihkan luar, tapi juga menyentuh akar di dalam. Karena selama zat ini terus terbentuk di tubuh, maka sebanyak apapun kita mandi, wangi sabun hanya jadi penutup sementara. Kita perlu bantu tubuh untuk berhenti memproduksi si dua nonenal ini, atau setidaknya meminimalkannya secara alami. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dimulai dari hal sederhana yang ada di dapur. Pola makan ternyata punya pengaruh besar dalam proses ini. Apa yang kita konsumsi setiap hari akan menentukan bagaimana tubuh memproduksi atau mengendalikan senyawa seperti dua nonenal. Karena makanan tertentu bisa meningkatkan detoksifikasi alami tubuh, sementara yang lain justru memperparah bau badan. Jadi, langkah selanjutnya sangat krusial. Kita akan masuk ke dunia makanan. Apa yang sebaiknya dihindari, dan apa yang sebaiknya rutin dikonsumsi oleh lansia agar aroma tubuh tetap segar dari dalam. Semua itu akan terurai jelas di bagian berikut. Karena tubuh kita mencerminkan apa yang kita makan. Apa yang masuk ke dalam tubuh akan selalu meninggalkan jejak, bahkan pada bau tubuh. Dan ketika bicara soal bau badan pada lansia, makanan memainkan peran yang jauh lebih besar dari sekadar pengisi energi harian. Apa yang dikunyah, ditelan, dan dicerna perlahan membentuk identitas tubuh, termasuk aroma yang dikeluarkan lewat kulit. Jadi, untuk mengatasi bau badan secara alami, kita tak bisa mengabaikan satu aspek penting ini, pola makan. Bayangkan tubuh seperti mesin yang terus bekerja. Bahan bakarnya bukan hanya nasi, lauk, dan buah, tapi juga kualitas dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Ketika tubuh mendapat bahan bakar yang bersih, hasil pembakarannya pun minim residu. Tapi saat yang masuk ke dalam tubuh adalah makanan tinggi lemak jenuh, pengawet, dan kolesterol, maka hasil olahannya akan berbeda. Salah satunya, tubuh mulai mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ada beberapa jenis makanan yang diam-diam memperparah aroma tubuh lansia. Yang pertama dan paling umum, daging merah. Memang kaya protein, tapi sulit dicerna sempurna oleh sistem pencernaan usia lanjut. Proses cerna yang lambat membuat protein tersebut membusuk dalam usus, menghasilkan senyawa sulfur yang keluar lewat pori-pori. Itulah sebabnya, aroma tubuh menjadi lebih tajam setelah konsumsi daging secara rutin. Lalu ada pula makanan seperti bawang putih, bawang merah, dan aneka rempah pedas. Walaupun menyehatkan, bahan-bahan ini mengandung senyawa alicin yang setelah dicerna akan menghasilkan aroma khas yang keluar melalui napas dan keringat. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan terlalu sering, lansia bisa mengeluarkan bau tubuh yang lebih kuat dari biasanya. Tak ketinggalan adalah makanan berminyak, gorengan, serta fast food. Jenis makanan ini memperberat kerja hati dan ginjal. Akibatnya, tubuh kesulitan membuang racun secara optimal. Racun itu akhirnya keluar lewat saluran keringat, dan disitulah bau tak sedap muncul tanpa disadari. Terutama pada lansia yang sudah jarang bergerak. Metabolisme mereka melambat dan tubuh tak bisa membersihkan diri seefisien dulu. Tapi tenang. Sebaliknya,
ada juga makanan yang justru bisa membantu tubuh menetralisir aroma tak sedap. Dan ini bukan solusi yang sulit. Banyak dari bahan alami ini tersedia di dapur sehari-hari. Misalnya saja daun kemangi, daun mint, dan daun sirih. Ketiganya punya sifat antibakteri alami yang membantu menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau pada saluran pencernaan maupun kulit. Begitu juga dengan jeruk nipis dan lemon. Kedua buah ini tinggi vitamin C dan antioksidan, membantu tubuh mengurangi pembentukan duodenal dan meningkatkan detoksifikasi alami. Minum air lemon hangat setiap pagi juga bisa membantu membersihkan usus dari sisa makanan yang belum terurai sempurna. Jangan lupakan juga air putih. Terlalu sering dianggap sepele, padahal air putih adalah senjata alami paling murah dan efektif untuk mendorong pembuangan racun lewat urin. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan menghasilkan keringat yang lebih bersih, dan tentu saja lebih netral dari segi aroma. Pola makan yang baik untuk lansia juga mencakup serat tinggi dari sayur dan buah segar, serta protein nabati dari kacang-kacangan dan tahu tempe. Makanan seperti ini membantu memperlancar pencernaan, menjaga keseimbangan bakteri baik di usus, dan mengurangi penumpukan senyawa berbau dalam tubuh. Jadi kalau kita ingin benar-benar membantu orang tua kita atau diri kita sendiri untuk tetap segar secara alami, perbaikilah isi piring. Mulailah dari yang sederhana. Kurangi makanan olahan, perbanyak sayur segar, dan cukupkan air putih setiap hari. Pola makan bukan soal diet atau larangan, tapi soal pilihan bijak untuk menjalani usia tua dengan lebih nyaman dan percaya diri. Setelah kita tahu makanan mana yang sebaiknya dihindari dan mana yang sebaiknya dikonsumsi, kini saatnya membahas bagian luar tubuh, bagaimana cara mandi yang tepat, area mana yang paling perlu perhatian, dan kenapa sabun biasa belum tentu cukup untuk lansia. Karena kesegaran tubuh bukan hanya dari dalam, tapi juga dari perawatan harian yang benar di luar. Banyak orang berpikir bahwa mandi 2 kali sehari sudah cukup untuk membuat tubuh tetap segar. Tapi pada kenyataannya, terutama bagi para lansia, kesegaran tubuh tidak sesederhana itu. Mandi memang penting, tapi cara mandi, area yang dibersihkan, dan bahan yang digunakan punya pengaruh besar dalam menentukan apakah tubuh benar-benar bersih atau hanya sekilas terasa bersih. Setelah membenahi pola makan, langkah logis berikutnya adalah perawatan luar tubuh. Pada usia lanjut, produksi minyak alami di kulit berubah. Kulit menjadi lebih kering, namun di beberapa bagian seperti punggung, dada, dan ketiak, tetap menghasilkan sebum yang bisa bercampur dengan keringat dan bakteri. Campuran inilah yang menjadi sumber utama bau tak sedap jika tidak ditangani dengan benar. Masalahnya, banyak lansia yang sudah tidak bisa mandi sendiri dengan sempurna. Entah karena keterbatasan gerak, mudah lelah, atau takut terpeleset. Akibatnya, beberapa bagian tubuh sering terlewat. Padahal justru area seperti lipatan leher, belakang telinga, ketiak, selangkangan, sela-sela jari kaki, dan bagian punggung bawah, adalah tempat favorit bakteri berkembang. Disinilah kesalahan sering terjadi. Mandi dilakukan hanya asal basah, bukan benar-benar membersihkan. Satu hal penting yang perlu dicatat, sabun biasa tidak selalu cukup. Banyak sabun mandi di pasaran yang terlalu keras bagi kulit lansia. Kulit mereka lebih tipis dan sensitif. Penggunaan sabun yang salah bisa menyebabkan iritasi, bahkan memperparah bau karena mengganggu keseimbangan bakteri baik di kulit. Solusinya? Gunakan sabun berbahan dasar alami dengan pH seimbang. Sabun yang mengandung daun sirih, arang aktif, atau minyak esensial seperti lavender dan tea tree oil bisa membantu mengurangi pertumbuhan bakteri tanpa merusak lapisan pelindung kulit. Sabun-sabun ini bukan hanya membersihkan, tapi juga membantu menetralisir zat seperti duodenal yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi sabun saja belum cukup. Cara membilas tubuh juga penting. Pastikan air tidak hanya membasahi bagian luar, tapi benar-benar membilas dengan sempurna. Gunakan air hangat suam-suam kuku, bukan terlalu panas, karena bisa mengeringkan kulit lebih cepat. Setelah mandi, keringkan tubuh secara menyeluruh, terutama bagian lipatan dan daerah lembab yang mudah jadi sarang jamur dan bakteri. Gunakan handuk bersih. Dan jangan pakai handuk yang lembab atau sudah dipakai berkali-kali. Kebersihan tubuh lansia juga bisa dibantu dengan rutin mengganti pakaian,
terutama pakaian dalam dan baju tidur. Banyak dari mereka merasa baju masih terlihat bersih, jadi dipakai 2 atau 3 kali. Padahal, kulit tetap berkeringat saat tidur, dan keringat yang menyerap ke baju bisa jadi penyebab munculnya bau tidak sedap meski tubuh sudah dibersihkan. Selain itu, perhatikan juga kuku, kulit kepala, dan area belakang telinga. Ketiganya sering luput dari perhatian tapi bisa menyimpan kotoran dan menghasilkan bau yang tidak enak. Potong kuku secara rutin, cuci rambut dengan sampo ringan minimal 2 kali seminggu, dan bersihkan bagian belakang telinga setiap kali mandi. Menjaga kebersihan tubuh di usia lanjut bukan hanya tentang tampil wangi, tapi tentang menjaga martabat dan rasa percaya diri. Lansia yang merasa tubuhnya segar akan lebih nyaman berinteraksi dengan orang lain. Mereka tidak akan merasa canggung atau takut dianggap tidak terawat. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan, perawatan tubuh ini akan jauh lebih efektif jika ditunjang dengan pemilihan pakaian yang tepat. Karena kulit yang sudah bersih pun bisa kembali bermasalah jika dibungkus dengan bahan yang salah atau terlalu ketat. Maka dari itu, mari kita lanjut membahas bagaimana memilih pakaian yang membantu tubuh tetap segar dan bebas dari bau, tanpa harus bergantung pada parfum atau pewangi buatan. Tubuh sudah bersih, mandi sudah benar, sabun sudah tepat. Tapi kenapa bau badan masih muncul beberapa jam kemudian? Banyak yang lupa bahwa penyebabnya bisa jadi bukan dari kulit, tapi dari apa yang menempel langsung ke tubuh, pakaian. Apa yang dikenakan sehari-hari punya peran besar dalam menjaga kesegaran tubuh. Terutama pada lansia, yang aktivitasnya terbatas dan cenderung lebih banyak duduk atau berbaring. Disinilah bahan pakaian jadi kunci. Bukan soal modelnya, tapi soal fungsi dan sirkulasi udara yang bisa diberikan pada tubuh. Pertama, pahami bahwa kulit lansia cenderung lebih sensitif dan tipis. Saat bahan pakaian tidak menyerap keringat atau justru menahan panas, tubuh akan berkeringat lebih cepat. Dan ketika keringat itu terperangkap dalam serat kain yang tidak bisa bernapas, bakteri akan berkembang biak dengan mudah. Hasilnya, bau badan yang lebih kuat dan cepat muncul, meski aktivitas tidak banyak. Jenis bahan yang sebaiknya dihindari adalah kain sintetis seperti polyester, nilon, atau akrilik. Bahan-bahan ini murah dan banyak dijumpai pada baju rumah atau daster, tapi sayangnya tidak menyerap keringat dengan baik. Bukan hanya tidak nyaman, tapi juga menciptakan ruang lembab yang sempurna bagi bakteri berkembang. Sebaliknya, kain katun menjadi pilihan utama. Ringan, menyerap keringat, dan memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Bahkan untuk pakaian dalam, bahan katun tetap paling direkomendasikan. Selain nyaman, katun juga lebih mudah dicuci bersih tanpa meninggalkan sisa deterjen yang bisa menempel di kulit dan memicu iritasi. Lalu, perhatikan juga ukuran pakaian. Pakaian yang terlalu ketat akan membuat gesekan berlebih di kulit dan menyebabkan area lipatan jadi panas. Apalagi jika dikenakan seharian. Sementara pakaian yang terlalu longgar justru bisa menjebak udara lembab di bagian dalam. Maka pilihlah ukuran yang pas, tidak sempit tapi juga tidak kebesaran. Jangan lupakan juga kebersihan pakaian. Bukan hanya tentang frekuensi cuci, tapi juga tentang cara mencucinya. Gunakan deterjen yang lembut dan bebas pewangi keras. Karena residu pewangi bisa menempel dan bercampur dengan keringat, menghasilkan bau yang aneh dan tidak nyaman. Jika memungkinkan, jemurlah pakaian di bawah sinar matahari langsung agar benar-benar kering dan bebas bakteri. Untuk pakaian tidur, sebaiknya diganti setiap 1-2 hari sekali. Meskipun terlihat bersih, tubuh tetap mengeluarkan keringat saat tidur, apalagi pada malam hari ketika metabolisme tubuh tetap berjalan. Dan jika lansia sering mengeluh gatal atau merasa gerah, cek bahan sprei dan selimut. Bisa jadi bahan kain yang digunakan tidak breathable dan memicu keringat berlebih. Ada satu kebiasaan kecil yang sering dilupakan, menyimpan pakaian dalam lemari yang kurang ventilasi. Baju yang bersih tapi disimpan di lemari lembab bisa menyerap bau tak sedap sebelum dikenakan. Jadi, pastikan lemari mendapat sirkulasi udara yang baik, dan sesekali dijemur atau diberi pewangi alami seperti daun pandan atau bunga kering agar tetap segar. Di luar pakaian sehari-hari, perhatian juga perlu diberikan pada alas kaki dan kaus kaki. Kaki adalah bagian tubuh yang sering tertutup dan berkeringat, namun paling jarang dirawat.
Gunakan kaos kaki berbahan katun, dan hindari pemakaian sepatu tertutup selama berjam-jam tanpa ventilasi. Kaki yang lembab bisa jadi sumber bau tak sedap, bahkan menyebar ke seluruh ruangan. Dengan memperhatikan semua itu, kita sebenarnya sudah menciptakan lingkungan tubuh yang bersih dan bebas bau. Karena tubuh yang segar bukan cuma soal mandi atau makanan, tapi juga tentang apa yang menyentuh kulit selama berjam-jam setiap hari. Namun, masih ada satu lapisan penting yang belum dibahas, yang bisa memberi perlindungan ekstra dan aroma alami pada tubuh tanpa bahan kimia keras, tanaman herbal dan minyak alami. Cara tradisional yang sudah lama digunakan sejak zaman nenek moyang, tapi masih sangat relevan dan efektif hingga hari ini. Kalau pakaian sudah tepat, tubuh sudah bersih, tapi kita masih merasa ada aroma yang membekas, mungkin saatnya memanggil bantuan dari alam. Bukan produk kimia keras atau pewangi buatan, tapi herbal dan minyak alami yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun dikenal ampuh menetralisir bau tubuh secara lembut dan aman, terutama bagi lansia yang kulitnya lebih sensitif. Tanaman herbal punya keunggulan luar biasa. Mereka tidak hanya sekadar memberikan aroma, tapi juga mengandung antibakteri alami, antioksidan, dan zat aktif yang bisa menekan pertumbuhan mikroorganisme penyebab bau. Bukan sekadar menutup bau, tapi membantu tubuh untuk berhenti memproduksinya secara berlebihan. Salah satu yang paling terkenal adalah daun sirih. Tanaman ini sudah lama digunakan dalam tradisi mandi rempah, karena sifat antiseptiknya yang kuat. Rebusan daun sirih bisa digunakan untuk membilas tubuh atau dicampur dalam air mandi. Hasilnya, kulit jadi lebih bersih, pori-pori terasa segar, dan bakteri penyebab bau berkurang drastis. Bahkan ada juga yang membuat semprotan alami dari air rebusan sirih dan menyimpannya di botol kecil untuk digunakan saat butuh cepat. Lalu ada jeruk purut dan daun jeruk. Kandungan minyak atsiri dalam kulit jeruk purut sangat efektif menetralisir aroma tidak sedap. Selain itu, aromanya memberikan efek relaksasi alami. Air rendaman kulit jeruk purut yang dicampur sedikit garam bisa digunakan untuk membilas kaki atau ketiak. Dua titik tubuh yang paling sering menjadi sumber bau. Cengkeh dan kayu manis juga punya kekuatan tersendiri. Rebusan air cengkeh bisa diminum atau digunakan untuk membilas bagian tubuh tertentu. Kandungan eugenol dalam cengkeh mampu melawan jamur dan bakteri, sambil memberi wangi lembut yang khas. Sementara kayu manis bisa dijadikan skrab lembut jika dicampur madu dan sedikit air. Sangat cocok untuk lansia yang memiliki kulit kering tapi ingin tetap segar. Selain dari tanaman, minyak esensial juga punya peran penting. Bukan cuma untuk wangi-wangian, tapi untuk mendukung proses alami tubuh dalam membersihkan diri. Minyak tea tree, misalnya, memiliki sifat antimikroba yang sangat efektif. Beberapa tetes tea tree oil bisa diteteskan ke air mandi atau dicampur ke sabun cair. Ia membantu mengurangi pertumbuhan bakteri tanpa membuat kulit kering atau iritasi. Minyak lavender juga layak dipertimbangkan. Selain memiliki aroma menenangkan, lavender membantu menenangkan kulit yang sensitif dan memberikan rasa segar lebih lama. Cocok digunakan sebelum tidur, cukup oleskan sedikit ke leher atau dada setelah mandi. Namun, penggunaan minyak esensial harus tetap bijak. Untuk lansia yang kulitnya tipis, dilusi sangat penting. Campurkan minyak esensial ke minyak pembawa seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak jojoba sebelum dioleskan langsung ke kulit. Ini mencegah iritasi dan tetap menjaga efektivitasnya. Jika ingin solusi yang lebih praktis, bisa juga dibuat campuran spray alami. Misalnya campuran air mineral, beberapa tetes essential oil, dan sedikit cuka apel sebagai pengawet alami. Disemprotkan ke ketiak atau punggung bisa memberikan kesegaran instan saat dibutuhkan. Bukan cuma wangi, tapi juga penuh manfaat. Itulah kekuatan alami dari tanaman dan minyak yang sudah diwariskan sejak lama. Dan yang paling penting, semua ini bekerja selaras dengan tubuh, bukan melawannya. Tidak ada zat asing yang menyumbat pori-pori, tidak ada bahan kimia yang membebani ginjal atau hati. Semua berasal dari alam dan menyatu dengan proses alami tubuh kita. Setelah membahas luar tubuh, sekarang kita akan berpindah ke bagian dalam tubuh kembali. Ada satu pendekatan alami lain yang sering diremehkan, minuman yang bisa membantu tubuh menetralisir bau dari dalam. Bukan minuman instan,
tapi racikan herbal yang bisa dibuat di dapur sendiri, yang bekerja dari dalam tubuh dan menjaga aroma tubuh tetap netral dari sumbernya. Tidak semua penyebab bau badan bisa dibasmi dari luar. Bahkan ketika sabun sudah tepat, pakaian sudah benar, dan perawatan tubuh dilakukan dengan teliti, tetap saja ada satu faktor penting yang sering luput, apa yang kita minum. Karena tubuh tidak hanya mengeluarkan bau lewat kulit, tapi juga melalui proses metabolisme dalam tubuh. Dan disinilah, minuman alami berperan sebagai penyaring dari dalam. Saat tubuh mengalami penumpukan toksin atau kelebihan zat tertentu, maka sistem ekskresi, termasuk keringat, akan menjadi jalur pembuangan. Maka tak heran jika bau badan makin kuat pada mereka yang kurang cairan atau terlalu banyak mengonsumsi minuman instan, manis, atau mengandung zat tambahan. Solusinya? Balik ke alam. Salah satu yang paling mudah dan murah adalah air putih hangat. Kedengarannya klise, tapi justru inilah pondasinya. Air putih bukan hanya melepas dahaga, tapi juga membersihkan darah, melancarkan fungsi ginjal, dan membantu membuang racun lewat urin. Tubuh yang kekurangan air akan mengalami gangguan metabolisme, membuat zat sisa menumpuk dan keluar lewat keringat dalam bentuk aroma tak sedap. Jadi, memastikan lansia cukup minum adalah langkah sederhana namun krusial. Tapi air putih saja kadang belum cukup untuk menetralisir bau tubuh secara optimal. Untuk itu, beberapa rebusan herbal tradisional bisa menjadi penguat alami dari dalam. Yang pertama, air rebusan daun pandan. Selain aromanya harum, daun pandan mengandung senyawa aktif yang mampu membantu menetralisir bau tubuh dari dalam. Cukup rebus 2-3 lembar daun pandan dengan air. Minum secara rutin 2 kali seminggu. Rasanya lembut dan menyegarkan. Lalu ada air jahe hangat. Jahe dikenal mampu meningkatkan sirkulasi darah dan membantu detoksifikasi. Ketika tubuh lebih hangat dan peredaran darah lancar, maka proses pembuangan zat sisa tubuh akan berjalan lebih efektif. Jahe juga punya aroma khas yang bisa menetralisir bau tidak sedap dari dalam tubuh. Apalagi jika ditambah sedikit perasan jeruk nipis, kombinasi keduanya menghasilkan efek detoks yang alami dan aman. Air rebusan daun sirih juga tak kalah ampuh. Sama seperti penggunaannya di luar tubuh, daun sirih bekerja dari dalam dengan menekan pertumbuhan bakteri, termasuk yang berkembang di saluran pencernaan. Dengan rutin mengonsumsinya seminggu sekali, tubuh akan terasa lebih ringan dan bau tubuh perlahan berkurang. Untuk lansia yang tidak terlalu suka rasa pahit, bisa diberikan infused water dengan irisan jeruk lemon, daun mint, dan mentimun. Selain menyegarkan, campuran ini kaya antioksidan, mendinginkan sistem pencernaan, dan membantu menjaga keseimbangan pH tubuh. Dengan metabolisme yang lebih stabil, produksi zat penyebab bau seperti 2-nonenal pun bisa ditekan secara alami. Ada pula minuman dari cuka apel organik yang dicampur dengan air hangat. Walaupun asam, tapi dalam jumlah sedikit dan terkontrol, cuka apel membantu membersihkan usus dan mempercepat pembuangan toksin. Hasilnya, tubuh lebih bersih dari dalam, dan aroma tubuh ikut membaik. Namun, perlu dicatat, meskipun alami, semua minuman ini tetap harus dikonsumsi dengan bijak dan seimbang. Lansia memiliki sistem pencernaan yang lebih sensitif, jadi jangan langsung konsumsi berlebihan. 1 atau 2 gelas dalam sehari, dikombinasikan dengan air putih cukup, sudah sangat membantu. Kuncinya bukan pada banyaknya, tapi keteraturan dan konsistensi. Ketika tubuh sudah dibersihkan dari luar dan dibantu dari dalam, hasilnya akan mulai terasa. Bau badan tidak akan hilang dalam semalam, tapi dengan perawatan yang teratur dan menyeluruh, tubuh akan mulai menunjukkan keseimbangannya sendiri. Dan pada titik ini, ada satu kebiasaan tambahan yang sangat menentukan, gaya hidup harian. Karena ada hal-hal kecil dalam rutinitas yang tampak sepele, tapi jika dilakukan dengan konsisten, akan berdampak besar terhadap aroma tubuh. Mulai dari kebiasaan tidur, cara bernapas, sampai aktivitas ringan yang dilakukan setiap pagi. Semua itu menyatu dalam ritme hidup sehat, dan tentu akan kita bahas secara tuntas di bagian berikut ini. Kadang yang paling berpengaruh bukan langkah besar, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan berulang. Dalam hal mengatasi bau badan pada lansia, perawatan luar dan dalam memang penting.
Tapi semua itu bisa jadi kurang maksimal kalau gaya hidup sehari-hari justru menyumbang masalah baru. Maka sekarang, kita fokus pada detail kecil yang sering disepelekan, padahal punya dampak besar. Mulai dari aktivitas fisik ringan. Banyak lansia yang cenderung pasif karena faktor usia, rasa lelah, atau keterbatasan gerak. Tapi tubuh yang jarang bergerak akan mengalami stagnasi metabolisme. Artinya, proses pembuangan racun jadi lambat, aliran darah tidak optimal, dan keringat jadi tempat berkumpulnya sisa zat yang tidak terbuang sempurna. Solusinya, tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki santai di pagi hari selama 15-20 menit, atau sekadar menggerakkan tubuh di teras rumah sambil menghirup udara segar. Keringat yang keluar dari aktivitas ringan justru membantu tubuh membuang sisa metabolisme. Tapi bedanya, ini adalah keringat bersih yang berasal dari pergerakan tubuh, bukan karena udara panas atau ruang pengap. Dengan begini, tubuh terbiasa menetralisir dirinya sendiri, cara alami paling efisien untuk mengurangi bau dari dalam. Lalu masuk ke pola istirahat. Tidur yang cukup dan berkualitas ternyata juga berperan dalam mengontrol aroma tubuh. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel dan membuang zat sisa. Jika tidur terganggu, maka proses ini ikut terganggu. Akibatnya, tubuh kesulitan menyaring racun, dan itu bisa terlihat, atau lebih tepatnya, tercium, melalui kulit. Kebiasaan menunda buang air kecil atau besar juga sering luput dari perhatian. Beberapa lansia menahannya karena sulit ke kamar mandi atau merasa malas bergerak. Padahal, sisa metabolisme yang tertahan di dalam tubuh akan menimbulkan reaksi fermentasi, meningkatkan produksi gas dan senyawa bau. Maka, dukungan keluarga juga penting untuk memastikan akses toilet yang nyaman dan aman bagi lansia. Kita juga perlu memperhatikan manajemen stres. Mungkin terdengar sepele, tapi stres diam-diam mengubah cara tubuh bekerja. Saat seseorang cemas atau stres, tubuh melepaskan hormon kortisol yang memicu keluarnya keringat dari kelenjar apokrin, jenis kelenjar yang menghasilkan bau lebih kuat karena bercampur dengan lemak dan protein. Maka, ciptakan suasana rumah yang tenang, sediakan ruang bicara yang hangat, dan libatkan lansia dalam kegiatan yang ringan tapi menyenangkan. Satu hal lagi yang sering dilupakan, pernapasan. Nafas pendek dan cepat seringkali jadi kebiasaan tanpa sadar, apalagi saat tubuh sedang lelah. Padahal pernapasan dalam yang teratur bisa membantu tubuh membuang karbon dioksida dengan lebih baik dan memperbaiki aliran darah. Melatih pernapasan lewat teknik sederhana seperti menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan selama beberapa menit setiap pagi, dapat memberi efek segar pada tubuh dan pikiran. Kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi kopi berlebihan juga perlu dibatasi. Rokok jelas meningkatkan risiko bau tubuh yang kuat, karena zat kimianya mempengaruhi saluran pernapasan dan keringat. Sedangkan kopi, meskipun terasa menyegarkan di pagi hari, jika dikonsumsi terlalu banyak akan meningkatkan keasaman tubuh dan memicu bau mulut hingga keringat yang tajam. Dan terakhir, biasakan ventilasi udara yang baik di dalam rumah. Udara pengap akan membuat tubuh berkeringat tanpa sebab, menciptakan lingkungan lembab yang mendukung pertumbuhan bakteri. Bukalah jendela di pagi hari, biarkan cahaya matahari masuk, dan jika perlu tambahkan tanaman dalam ruangan yang bisa membantu menyerap racun dari udara. Semua ini terdengar sederhana, tapi justru karena terlalu sederhana, sering diabaikan. Padahal kombinasi antara aktivitas ringan, tidur cukup, konsumsi minuman sehat, dan lingkungan segar adalah fondasi utama tubuh yang sehat dan bersih dari dalam maupun luar. Setelah semua kebiasaan baik ini dijalani secara rutin, kita juga perlu tahu cara khusus merawat lansia yang sudah tidak lagi bisa mandiri. Mereka yang sakit atau berbaring dalam waktu lama punya risiko lebih tinggi mengalami bau badan karena keterbatasan gerak dan sirkulasi udara. Maka, perawatan untuk mereka perlu pendekatan yang berbeda, lebih lembut, lebih teliti, dan penuh perhatian. Saat tubuh tidak lagi leluasa bergerak, semua mekanisme alami pun ikut melambat. Ini yang sering terjadi pada lansia yang sedang sakit, menjalani pemulihan, atau bahkan sudah harus berbaring dalam waktu lama. Di kondisi seperti ini, bau badan bisa muncul lebih cepat dan lebih kuat, bukan karena tidak dirawat, tapi karena tubuh kehilangan sebagian kemampuannya untuk membersihkan diri sendiri. Keringat tetap keluar,
meski tubuh tak banyak bergerak. Sel-sel kulit mati tetap menumpuk. Dan ketika tidak ada sirkulasi udara yang cukup, kulit jadi lebih lembab dan rawan terkena iritasi. Disinilah perawatan ekstra sangat dibutuhkan. Bukan hanya soal menjaga kebersihan, tapi juga soal mempertahankan martabat dan kenyamanan lansia yang dalam kondisi terbatas. Langkah pertama adalah rutinitas membersihkan tubuh, yang harus dilakukan dengan sabar dan lembut. Gunakan kain basah hangat atau tisu basah non-alkohol untuk menyeka bagian tubuh tertentu. Fokuskan perhatian pada area yang cenderung berkeringat lebih banyak, seperti leher, ketiak, dada, punggung, dan selangkangan. Meskipun tidak mandi penuh, penyekaan rutin minimal 2 kali sehari akan sangat membantu menjaga kesegaran. Gunakan bedah herbal atau bubuk antiseptik ringan untuk menjaga area lipatan tetap kering. Tapi jangan asal tabur. Pastikan kulit sudah kering sempurna sebelum bedak digunakan, agar tidak membentuk gumpalan lembab yang justru bisa menimbulkan bau atau bahkan luka. Untuk area yang rawan lecet, seperti punggung bagian bawah, paha, atau siku, oleskan salep pelindung kulit agar tidak terjadi iritasi karena gesekan dengan kasur. Linen tempat tidur juga perlu jadi perhatian utama. Spray, sarung bantal, dan selimut sebaiknya diganti secara rutin, idealnya setiap 2 hari sekali atau segera jika terasa lembab. Kain yang sudah menyerap keringat akan jadi tempat ideal bagi bakteri berkembang, dan ini bisa memperburuk bau tak sedap yang menetap di kamar. Gunakan bahan katun lembut yang breathable agar kulit tetap bisa bernapas meskipun tubuh berbaring sepanjang hari. Selain itu, pastikan ventilasi ruangan baik dan cahaya matahari cukup masuk ke kamar. Ruangan tertutup dan gelap cenderung memerangkap bau. Sirkulasi udara yang lancar dan sinar matahari pagi tidak hanya membuat kamar terasa segar, tapi juga membantu menekan perkembangan bakteri dan jamur di udara dan permukaan benda. Untuk menjaga rasa percaya diri lansia, jangan pernah membuat mereka merasa bersalah karena bau tubuhnya. Seringkali, mereka sendiri sadar akan perubahan aroma tersebut tapi merasa tak berdaya menghadapinya. Justru disinilah pentingnya pendekatan penuh kasih. Gunakan pewangi alami yang ringan, seperti semprotan daun pandan atau lavender yang dicampur air, dan semprotkan ke bantal atau spray secara rutin. Ada juga teknik sederhana tapi sangat bermanfaat, menyeka tubuh dengan air rebusan daun sirih atau daun salam hangat. Cukup rendam handuk kecil ke dalam larutan tersebut, peras, dan usapkan perlahan ke tubuh lansia. Tidak hanya membersihkan, tapi juga menenangkan kulit dan memberikan aroma segar yang alami. Jangan lupakan area mulut dan mulut belakang, karena napas juga menyumbang aroma tubuh secara keseluruhan. Jika lansia sudah sulit menyikat gigi, bantu bersihkan mulut dengan kapas basah atau larutan kumur alami seperti air garam hangat. Lidah yang tidak dibersihkan bisa menumpuk bakteri, dan dari situlah muncul bau mulut yang bisa bertahan lama. Dan terakhir, tetap libatkan mereka dalam rutinitas perawatan sebisa mungkin. Ajak berbincang saat membersihkan tubuhnya. Izinkan mereka memilih sabun atau aroma kesukaan mereka. Hal kecil ini bisa membuat perbedaan besar dalam menjaga semangat dan rasa dihargai, terutama saat mereka dalam posisi tidak bisa berbuat banyak untuk dirinya sendiri. Perawatan seperti ini bukan hanya soal bersih atau tidak bersih. Ini tentang menghormati seseorang yang telah menjalani hidup panjang, dan memastikan di masa tuanya, ia tetap bisa merasa nyaman, wangi, dan layak untuk dicintai. Kini, semua langkah sudah kita susun. Mulai dari memahami penyebab bau tubuh, pola makan, kebersihan, hingga perawatan intensif bagi yang terbatas gerak. Tapi semua itu akan sia-sia tanpa satu hal terakhir, motivasi dan semangat hidup. Karena kesegaran tubuh tak hanya berasal dari luar dan dalam, tapi juga dari hati yang masih mau merawat diri. Segar bukan soal usia, tapi soal cara kita merawat diri. Dan menjadi tua bukan akhir dari kesegaran, melainkan kesempatan baru untuk mengenal tubuh kita lebih dalam. Dari awal kita bicara soal bau badan pada lansia, banyak yang mengira solusinya hanya satu, sabun wangi atau mandi lebih sering. Tapi sekarang, kita sudah tahu bahwa masalah ini jauh lebih kompleks, dan solusinya pun jauh lebih menyeluruh. Bau badan pada usia lanjut adalah sinyal. Tubuh sedang berbicara, pelan-pelan memberitahu kita bahwa ada yang berubah,
ada yang perlu disesuaikan. Bukan aib, bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi bagian dari proses alami hidup. Dan ketika kita memahami itu dengan kepala dingin dan hati terbuka, maka perawatannya pun menjadi jauh lebih manusiawi. Kita sudah bahas bagaimana zat 2 nonenal muncul karena perubahan kimia di tubuh lansia. Bagaimana pola makan, kebersihan, pilihan pakaian, herbal alami, minuman, kebiasaan kecil, hingga perawatan khusus semuanya saling terhubung. Setiap bab adalah potongan puzzle yang jika disatukan, membentuk sebuah gambaran utuh. Kesegaran bukan tentang wangi, tapi tentang seimbangnya tubuh, pikiran, dan lingkungan. Yang tak kalah penting dari semua itu adalah motivasi dari dalam diri. Karena tak ada solusi yang bisa bekerja tanpa kemauan untuk berubah. Tidak ada ramuan herbal, sabun alami, atau teh daun pandan yang mampu menggantikan semangat seseorang untuk menjaga dirinya sendiri. Disinilah keluarga, orang sekitar, dan lingkungan rumah memainkan peran penting. Memberi ruang bagi lansia untuk tetap merasa dihargai, didengarkan, dan yang paling penting, didorong untuk tetap berdaya. Salah satu kunci terbesar dari rasa percaya diri di usia tua adalah merasa masih punya kendali atas tubuh sendiri. Merasa bahwa meskipun sudah tidak seaktif dulu, ia masih bisa menjaga dirinya, tampil bersih, harum, dan nyaman. Rasa ini membentuk harga diri. Dan harga diri adalah pondasi dari semangat hidup. Jadi, bantu mereka bukan hanya dengan menyekat tubuh atau mengganti baju, tapi juga dengan mengajak bicara, menanyakan preferensi mereka, memberi mereka pilihan, bahkan sesederhana membiarkan mereka memilih sabun atau aroma favoritnya sendiri. Ini bukan hanya soal perawatan fisik, tapi tentang menghadirkan rasa bahwa mereka masih penting, masih punya suara, dan tetap dihormati. Dan untuk lansia yang mendengarkan ini, mungkin Anda sedang duduk sendiri di kamar, atau ditemani anak dan cucu, ketahuilah bahwa tubuh Anda berharga. Tidak peduli bagaimana aromanya hari ini, tidak peduli berapa lama Anda berbaring atau berapa sedikit Anda bicara, Anda tetap layak untuk merasa segar, nyaman, dan dihormati. Usia bukan alasan untuk berhenti merawat diri. Justru sekaranglah waktunya Anda dimanjakan dengan perhatian yang penuh kasih dan tanpa penilaian. Jangan remehkan dampak dari mandi yang benar, minum air hangat dengan rempah alami, atau mengganti pakaian dengan bahan lembut. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi bisa mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Dan perubahan itu, sekecil apapun, akan terasa di kulit, di hati, dan dalam cara orang lain memandang Anda. Akhirnya, kita sampai di ujung narasi ini. Tapi bukan berarti perjalanan berhenti di sini. Justru dari sinilah segalanya dimulai. Gunakan semua langkah yang sudah kita pelajari tadi, satu demi satu, tanpa harus terburu-buru. Karena perubahan tidak datang dengan tekanan, tapi dengan kesadaran dan kebiasaan baru yang dijalani dengan sabar. Menjadi segar di usia emas bukan mustahil. Dan Anda tidak sendirian. Ada keluarga yang peduli, ada solusi alami yang mudah dijangkau, dan ada kekuatan di dalam diri Anda yang mungkin hanya butuh disentuh sedikit agar kembali menyala. Rawat tubuh, rawat pikiran, dan rawat semangat. Karena tak ada wangi yang lebih kuat dari seseorang yang masih ingin merawat dirinya dengan sepenuh hati.